Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Judith Margaret Baratasihan dengan NIM G005162 dari kelompok B8. Langsung saja, saya pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai salah satu kasus, yaitu pertama ada orang bernama Supriyadi, 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, jelaskan struktur eksternal core dan juga internal core, dan yang terakhir itu jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Baik, kita langsung aja masuk ke bagian penjelasan eksternalnya. Jadi, untuk bagian eksternal core itu, untuk struktur eksternalnya, dia itu dibagi menjadi ada bagian, wait, ini. Nah, dia itu akan dibagi menjadi apex, basis, dan juga ada fascias, yaitu ada fascias sternocostalis di bagian anterior, ada fascias diafragmatica, dan juga ada fascias pulmonalis. Nah, untuk bagian basisnya yang ini itu, dia akan mengarah ke bagian bahu kanan. Sedangkan kalau apexnya, itu akan mengarah ke panggul kiri. Nah, basis core itu terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang, ke arah kranio lateral dextra. Sedangkan untuk apexnya, dia itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Oke, next. Em, Kemudian ada juga bagian ventral, yang ini, dan juga ada bagian dorsalnya. Nah, di bagian core ini tuh, dia punya 4 ruangan jantung, yaitu ada atrium dextrum, sinistrum, ventriculus dextrum, dan juga sinistrum. Nah, untuk auricula jantung, em, itu merupakan struktur pelengkap untuk atrium yang ada di jantung tersebut. Dan dia itu menonjol. Dan untuk auricula itu merupakan sisa atrium kanan janin. Dan ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Kemudian untuk bagian permukaan luar jantung itu punya banyak sekali sulkus-sulkus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya itu ada sulcus coronarius, sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri dan juga vena interventricularis anterior. Kemudian hmm, itu saja. Lanjut aja kita masuk ke bagian internanya. Nah, untuk bagian internanya, dia itu memiliki atrium Dexter. Nah, em, em, atrium Dexter ini tuh dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian halusnya yang bernama sinus venarum cavarum, kemudian kalau kasarnya musculus pectinati, terus bagian halus dan kasar ini itu dipisahkan oleh crista terminalis dan juga sulcus terminalis untuk bagian luarnya. Kemudian untuk bagian fossa ovalis dan limbus ovalis, fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis itu berada di septum interatrial. Terus dia di sini tuh di bagian internal ada juga ostium arteria dan vena dextra, ostium sinus coronaris, dan juga ostium vena inferior. Nah, hmm, selanjutnya di bagian internal core ini tuh juga ada KOCH triangle atau Koch triangle, di mana ini tuh merupakan lokasi nodus AV. Kemudian, selanjutnya, selain atrium Dexter, dia juga punya ventriculus Dexter. Nah, ini itu terdiri dari beberapa ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, dia itu punya 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculus papillaris, dan juga ada trabecula septomarginalis, dan juga ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam.
Terus kemudian di bagian ventriculus texture ini tuh juga ada ostium trunci pulmonalis, di mana bisa menghubungkan truncus pulmonalis tersebut. Selain itu, selain atrium dexter, dia juga punya atrium sinister, yang dimana terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Di bagian atrium sinister ini tuh juga ada ostium Aves sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Dan juga di bagian atrium sinister ini tuh ada juga fossa ovalis dan juga valvular foraminis oval. Selain ventriculus dexter, dia juga punya ventriculus sinister. Ya, ventriculus sinister ini tuh merupakan pembentuk apex cordis. Dan di bagian ini tuh juga miokardionya tuh lebih tebal dibanding yang lain. Dan juga dia memiliki vestibulum aorta dan ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta itu sendiri. Dan terakhir itu ada juga ada musculus papillaris. Selanjutnya, dia juga ada di bagian kor itu juga ada hmm, valvula cordis. Nah, valvula cordis ini itu eh, dibagi menjadi dua bagian, yaitu hmm, ada valva pulmonalis dan juga valva articus. Mana? Hmm. Nah, selain valva pulmonalis dan valva aorticus, dia juga punya valva tricuspidalis dan juga valva mitralis. Nah, jadi pertama-tama mulai dari valva pulmonalis, dia ini tuh hmm, terdiri dari tiga valvula yang bentuknya itu kayak bulan sabit. Pertama, dia itu ada bagian anterior, dexter, dan sinister. Nah, kemudian kalau untuk uh, valva pulmonalis ini tuh sendiri, em, intinya dia punya tiga valvula. Kemudian selanjutnya kalau untuk valva aorticus ini tuh dia punya tiga valvula semilunaris yang dimana ada dextra, sinistra, dan juga posterior. Sedangkan kalau untuk valva valvula tricuspidalis, nah ini dia ini tuh em, punya tiga valvula yaitu anterior, posterior, dan septal. Nah, si valvula atau valva tricuspidalis ini tuh dia itu di antara atrium dan ventriculus dexter. Nah, selanjutnya kalau untuk valva mitralis, dia itu punya dua kupis, itu di bagian anterior dan posterior. Jadi di tiap kupis di bagian valva mitralis ini tuh akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendineae. Gitu. Baik, mungkin em, itu saja untuk bagian bagian dari valva atau valvula cordis. Setelah itu saya akan membahas mengenai mekanismenya. Jadi kalau untuk bagian valva pulmonalis, em, mekanismenya itu jadi kayak pas selama sistol itu nanti em, tekanan aliran darah itu akan mendorong katup yang di atasnya itu ke atas. Jadi nanti darahnya itu akan mengalir ke bagian arteri pulmonalis dan darahnya itu juga bisa mengisi sinus pulmonal dan em, saat katupnya itu udah diisi penuh sampai puncaknya nanti akan turun ke bawah. Jadi nanti bisa menutup katup pulmonal tersebut. Sedangkan kalau untuk mekanisme valva aorticus nanti mm, kalau saat terjadi di di akhir sistol, nanti aliran darah itu akan melalui pembukaan arteri koroner. Em, jadi nanti eh, pada fasenya itu hanya akan terjadi pada fase diastol. Jadi nanti ventrikelnya itu akan terelaksasi dan juga nanti atriumnya itu akan berkontraksi.
Nah, sedangkan kalau misalnya valva tricuspidalis, dia itu maaf ralat tricuspidalis, dia itu akan eh, intinya kan dia itu kan berada di antara atrium dan ventriculus dexter. Nah, kalau misalnya bagian katup atrioventricularis, dia itu intinya mekanismenya itu em, saat relaksasi nanti em, kuspisnya itu akan lemas dan ini nanti valva atrioventricularis yaitu tricuspidalis dan mitralis itu akan terbuka. Nanti darahnya itu akan masuk ke bagian ventrikel darah di ventrikel penuh. Jadi nanti darah itu akan, nah darah di ventrikel itu akan penuh. Terus nanti katupnya itu akan terdorong oleh aliran darah dan bisa tertutup. Jadi nanti terakhirnya setelah sudah tertutup, nanti chorda tendinanya itu dan musculus papillaris itu akan menegang. Baik, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.